Bagaimana kalau saya katakan negara bertahun-tahun membiarkan pungli bertriliun-triliun rupiah terjadi di depan mata kita? Selanjutnya saya silahkan Pak Adian. Bisa minta ditampilkan? Sambil menunggu begini, saya ingin mempertajam yang disampaikan oleh Wakil Ketua Pimpinan tadi, bahwa begini, ini juga perlu Bapak Dirjen Hubungan Darat ya, ralat pernyataannya, karena aplikator tidak menciptakan lapangan pekerjaan. Jangan kerbau punya susu, sapi punya nama. Itu loh, aplikator tidak pernah menciptakan lapangan pekerjaan. Yang disampaikan oleh Pak Wakil Ketua tadi, ojek itu sudah ada dari tahun 60-70. Buka saja sejarah ojek. Oke? Jadi ojek tidak tiba-tiba lahir karena adanya aplikator. Menurut saya, maaf Pak Wamen, maaf Pak Dirjen, pernyataan Bapak sesat, manipulatif, dan membuat kemudian orang salah sangka seolah-olah aplikator itu pahlawan. Bukan, dia pebisnis, bukan pahlawan. Kalau dikatakan aplikator menciptakan lapangan kerja atau membuka lapangan kerja, itu kepahlawanan palsu. Di Jakarta ada 31.800 RT. Kalau satu RT punya masyarakat yang bekerja sebagai ojek, minimal 310.000 ojek di Jakarta. Lalu datanglah aplikator, dia menginjeksi itu dengan aplikasi. Pekerjaannya sudah ada, betul yang Pak Wakil Ketua katakan sudah ada. Begitu juga dan merchant-merchant mereka sudah ada. Itu loh. Begitu ya Pak Dirjen ya. Biar kita tidak memanipulasi kesadaran rakyat. Biar saya tidak menganggap wah saya sedang dikerjain sama Pak Dirjen dengan informasi yang tidak benar gitu loh. Itu penting menurut saya biar kita bisa duduk pada objektivitas. Oke. Sekarang saya mau tanya ini, kalau diizinkan pimpinan bisa langsung interaktif tidak? Misalnya begini, saya tanya begini. Biaya jasa aplikasi itu diatur tidak di Permen? Bisa nggak langsung dijawab? Silakan Pak, silakan. Ya. Yang diatur itu biaya sewa, Pak. Iya. Sewa di sini aplikasi. yang biaya sewa yang mana Pak? Itu kami di sini dalam KP 1001 biaya sewa aplikasi itu tidak lebih dari 15%. Iya. Itu isi KP 1001. Itu biaya sewa aplikasi konsumen maupun driver dong? Berarti dari driver, Pak? Dari driver dan konsumen. Karena aplikasi yang dipakai satu. Dalam Kepmen itu pemaknaannya, enggak, biar kita sama persepsinya. Biaya sewa jasa aplikasi itu, karena semua uangnya dari konsumen loh. Itu adalah untuk konsumen dan driver. Betul itu Pak Dirjen? Yang menyewa aplikasi itu dari mitra, Pak? Dari driver, maksud Bapak begitu? Oke. Kalau begitu, biaya jasa aplikasi yang 2.000 tuh siapa yang bayar? Oh, ini bukan yang UMKM. Ini yang bayar semua konsumen ini. Ya, hanya konsumen. Hanya bagiannya mungkin ya yang Nggak, biar jelas pembagiannya. Biaya perjalanan itu dibayarkan konsumen 13.000 pada driver, dari situlah dipotong 20%. Betul tidak? Pakai ini Pak, pakai halo-halo apa nih? Ya. Ya, betul tidak? Jadi 20% itu dari tarif dasar, Pak? Ya, tarif dasar itu penjelmaannya di sini yang mana? Biaya perjalanan kan? Ada yang bisa bantu? Coba Pak, ini detail. Ini kita ngambil contoh nih. Iya. Maksudnya begini Pak, maksud saya begini. Ini kan ada contoh. Ini seperti ini ya, betul ya? Pak Adian, mungkin Ya. Pak Adian tahan dulu. Ya. Tahan sebentar. Ini kan pemerintah pasti ngawasi nih. Masa pemerintah nggak tahu? Seperti ini kah Pak? Saya minta pemerintah yang jawab nih. Ini kita bicara ini dulu nih.
Jangan kita berdebatkan data yang nanti pemerintah challenge pula. Betul nggak dari pemerintah? Seperti ini kah struk pembayaran nih? Betul nggak nih? Ayo, saya minta dijawab coba dari pemerintah. Betul kah struknya seperti ini kah? Ini namanya struk, Pak. Bukan struk nggak bisa jalan ya, ini struk pembayaran maksud saya. Betul. Dari Dirjen Darat mana? Struk pembayaran begini kan Pak yang diterima? Izin Pak. Ya silakan Bu. Jadi kalau dari sini kan sebenarnya ini kan struk yang dibayarkan dari pengguna jasa Pak. Ini sebenarnya. Ya, jadi betul. kalau biaya perjalanan 13.000 kemudian biaya jasa aplikasi. Nah untuk yang biaya perjalanan 13.000 tuh kalau nggak salah ini yang dipotong 20% ya Mas Bram ya? Yang dipotong 20% itu yang 13.000 itu Pak. Oke. Ya Pak Adian udah nyambung? Ya. Artinya ini betul Pak Wamen ya, biar sama nih. Ya. Yang dipotong dari 20% itu adalah biaya perjalanan. Itulah tarif atas dan tarif bawah per kilometer sekian ribu rupiah. Betul Pak Wamen? Betul Pak Dirjen? Betul ya? Biar ada suaranya. Betul Pak Dirjen ya? Ya, oke. Pertanyaan saya kedua, biaya jasa aplikasi yang 2.000 itu siapa yang bayar? Apa Pak? Biaya jasa aplikasi yang 2.000 rupiah itu siapa yang bayar? Dari konsumen Pak. Oke. Dasar hukumnya apa? Nah ini yang kalau nggak salah nggak diatur ya Mas Bram? Nggak diatur kan? Ada tidak dasar hukumnya? Nah ini tidak diatur ini. Nggak diatur Pak. Tidak diatur. Artinya 2.000 rupiah ini tidak ada dasar hukum. Betul? Ya nggak diatur. Artinya bahwa sepakat nggak ini kita coret? Kenapa? 2.000 rupiah dikali 3,1 juta driver itu 6 miliar per hari. Dari ini saja. Ini kan kalau yang di toko kan juga ada kita. Ini tidak punya dasar hukum. Bapak Wamen yang terhormat dan Pak Dirjen yang terhormat, sebagai bagian dari negara kita mau menegakkan hukum seperti apa yang disampaikan oleh Pak pimpinan tadi. Kalaupun besok langit runtuh, hukum dan keadilan harus tetap ditegakkan. Oke, ini tidak ada dasar hukumnya. Baik Pak Adian, saya pikir ini sudah lebih dari cukup. Kalau saya melihat satu lembar struk ini Pak, ini kan di depan saya ini Pak Komjen Pol Purnawirawan dan Irjen Pol Purnawirawan berdua ini, kalau menginvestigasi satu lembar ini bukanlah perkara yang rumit Pak. Pimpinan izin Ya, Pak An, interupsi. Sedikit lagi. Ya, Biaya perjalanan aman itu dipungut dari mana? Dan untuk apa? Ibu bisa jawab? Diatur di kita itu Pak, itu hanya 15 plus 5 itu Pak. Iya. Nah, kemudian kita juga tidak mengatur tentang yang lain-lain itu. Kalau misalnya kita belanja itu kan juga ada biaya jasa, itu kan juga kita nggak mengatur di situ Pak. Ya, sebentar Bu. Saya cuma nanya, biaya perjalanan ini maksudnya apa ya? Boleh saya bantu? Biaya perjalanan aman Pak. Iya. Itu sepertinya kayak yang promo-promo yang ditawarkan Bukan. mereka seperti itu. Biaya perjalanan aman itu adalah asuransi Pak Wamen. Oke, pertanyaan saya sebagai mantan dari kepolisian Pak Wamen, izin, apakah waktu kita bikin SIM sudah bayar asuransi? Apakah waktu kita bikin STNK sudah bayar asuransi? Kenapa harus bayar lagi asuransi? 1.000 rupiah dikali 3,1 juta rupiah per transaksi, paling tidak 3 miliar tambah 6 miliar, 9 miliar biaya tidak resminya per hari, dengan asumsi setiap driver cuma ambil satu trip satu hari. Oke, sudah selesai belum? Diskon voucher, inilah yang disebut sebagai, ini sudah ganti nih ya, coba balik yang tadi. ya masih. Bukan, tadi ini dari pena Ya, angkanya 98. beda dari 13 mana? Ya, beda yang tadi. 13 mana yang 13? Ah, ini. Oke. Diskon voucher, pimpinan maaf, Pak Wamen maaf, ini yang mereka sebut promo. Betul Ibu? Betul Bapak?
Promo ini mereka potong dari 20% atau mereka potong dari biaya akal-akalan tanpa dasar hukum tadi? Promo ini mereka potong dari biaya akal-akalan tanpa dasar hukum tadi. Promonya berapa? 3.000. Biaya aplikasi berapa? 2.000. Perjalanan aman berapa? 1.000. Itulah yang jadi promo mereka. Maaf Pak Wamen, izin pimpinan, saya teruskan sedikit. Ganti yang tadi. Oke. Biaya perjalanan 81.000, betul? Dari situlah 20% dipotong. Tapi ada biaya jasa aplikasi berapa? 10.000 rupiah. Tadi motor 2.000, ini mobil 10.000 rupiah. Ini dasar hukumnya apa? Tidak ada. Satu trip mobil 10.000 rupiah, 6.000 rupiah, 9.000 rupiah, berbeda-beda tuh. Oke. Ada biaya lokasi 18.000 rupiah. Ini dasar hukumnya apa? Ada yang bisa jawab Pak? Ibu? Dasar hukum biaya lokasi 18.000 rupiah ini apa? Boleh saya bantu? Karena ini menjemputnya ke bandara. Menjemput ke bandara dapat bayar 18.000. Uangnya ke bandara atau ke aplikator? Tidak ada yang tahu. Oke, dasar hukumnya apa? Juga tidak ada. Jadi ada kalau mobil ada 10.000 rupiah tambah 18.000 rupiah tambah perjalanan aman 1.000 rupiah, ada paling tidak di data ini 29.000 rupiah dipungut dari driver dan konsumen tanpa dasar hukum apapun. Kalau kita katakan pungli adalah segala sesuatu yang dipungut dari rakyat tanpa dasar hukum, bisa nggak kita sebut pungli? Bisa tidak kita sebut pungli? Dan kalau kita bisa sebut pungli, bagaimana kalau saya katakan negara bertahun-tahun membiarkan pungli bertriliun-triliun rupiah terjadi di depan mata kita? Sudah selesai? Izin sebentar lagi pimpinan. Ada diskon voucher? Ini promo? Berapa diskon vouchernya? 12.000. Dari mana didapatkan? 10.000 tambah 1.000 rupiah. Ditambah 10.000 lagi diambil entah dari angka yang mana. Ya. Dia tidak pernah bayar promo, Pak Wamen, Pak Dirjen. Nggak ada promo yang dipotong dari 20%. Dia ambil dari angka-angka lain, lalu dia jadikan promo seolah-olah dia berjasa pada konsumen, dan dia mendapat untung sangat besar. Promo itu bohong. Promo itu dia ambil dari angka-angka yang tidak punya dasar hukum. Please, Pak Wamen. Ini ada suaranya? Coba, bisa ada suaranya? Tampilkan suaranya bisa? Ambilkan yang satu video. Satu lagi. Ada video lain. Ya, Pak, besarkan suaranya. Itu kan suaranya mati tuh. Coba dihidupkan. Kita dengar sama-sama, Pak. Betapa jahat. Bayar 19. Dari awal, 200. tolong dari awal. Ongkosnya. 5.000. Coba Pak, ada tulisannya Pak. Padahal saya, mana sih Pak? Itu di bawah pendapatan. Silau ya, pendapatnya cuma 5.000. Iya. Padahal saya bayar 19.200. Kasihan betul Bapak. Ini ya Pak, lihat tuh. Saya Iya. bayar 19.200. Bapak dapat 5.000. Ya ampun, jahat banget. Baik, saya rasa cukup Pak Dit. Sudah menjelaskan Sebentar, semuanya. sedikit pimpinan. Saya jelaskan ini apa. Ini adalah tarif hemat. Tarif hemat itu begini Pak Wamen. Kalau saya driver, maaf saya agak terganggu Pak. Kalau saya driver, untuk bisa ikut tarif hemat saya harus bayar 20.000 rupiah per hari. Kalau saya bayar 20.000 rupiah per hari, saya ikut serta dalam program tarif hemat mereka. Berapa saya dibayar?
Setiap kali antar barang Rp5.000. Berapa aplikator terima? 19.200. Berapa yang mereka potong? 14.200. Kejam. Oke. Itu tarif hemat paket goceng. Orang supir driver bilang aceng. Aplikasi goceng. Satu barang Rp5.000. Tapi kalau double order, barang kedua tidak 5.000, 2.500. Sangat biadab. Barang pertama 5.000, lalu ditelepon lagi dia, kamu ambil lagi barang kedua ya. Barang keduanya 2.500 Pak Wamen. Tolong, ini bukan untuk Adian, ini bukan untuk Pak Lazarus, ini bukan untuk kita di DPR, ini untuk 20 juta jiwa di luar sana. Please, kita lawan. Tolong Pak Wamen. Ini bukan bagi-bagi proyek, bukan. Ini 20 juta jiwa di sana. Bergantung pada ketokan kita di sini. 48 orang di sini. Palunya menentukan nasib 20 juta orang di sana. Ayo kita ketok dengan berani. Terima kasih pimpinan. Baik, saya rasa cukup ya, sudah cukup jelas. Saya rasa pemerintah pasti punya data lah. Ini sederhana kali kok Pak. Dan maksud saya, siapapun kita di ruangan ini bisa mendapatkan apa yang data di Pak Adian tadi dapatkan. Dari awal tadi saya sudah bicara Pak, ya. Tinggal mungkin pemerintah, Pak Dirjen, ya, ini tolong koordinasi Pak dengan Menteri Tenaga Kerja. Ya, bicarakan dengan Kementerian Tenaga Kerja, ini hubungan kerjanya ini seperti apa. Ya, tentu kami kalau di 5 nih Pak, kita konsennya itu di lalu lintas dan angkutan jalannya. Kita tidak di hubungan kerjanya Pak. Ini jangan lagi supaya kita nggak salah-salah ke depan ini Pak Dirjen ya, Pak Dirjen dan Pak Wamen. Ini Pak Sekjen juga ya Pak Antoni ya, kita jangan salah-salah Pak. Kita di sini tuh mengatur adalah lalu lintas dan angkutan jalannya. Kita tidak mengatur hubungan kerja, Pak. Hubungan kerja itu tidak di sini. Ini akibat dari ini. Kita spesialisasi ngatur lalu lintas dan angkutan jalan, lalu ngurus hubungan kerja. Hubungan kerja bukan domain kita di sini. Hubungan kerja itu domainnya Menteri Tenaga Kerja, negara ini sudah ngatur. Sistem pembayaran itu diatur di Komisi 11, tidak di Komisi 5. Jadi tolong Pak nanti Bapak koordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Tenaga Kerja. Ya, supaya ini komprehensif penyelesaiannya. Saya tentu tidak mau Pak, rapatnya ini lagi, nggak selesai-selesai. Yang kita bicarakan kewenangan orang lain, bukan kewenangan kita di sini. Tapi sebagai bahan bagi pemerintah, apa yang tadi Pak Adian sudah sampaikan, saya rasa itemnya cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya paling 7, nggak nyampe 10 saya lihat tadi, gampang dihafal kok. Tapi itu bukan domain kita di sini Pak, itu domainnya di Komisi 9 sana, hubungan ketenaga kerjaan. Jadi saya harap nanti konsen kita di sini Pak, saya berharap kalau bisa Pak Wamen, saya berharap betul inisiatif pemerintah, saya tegaskan sekali lagi. Tadi saya sambil jalan Pak Hamka sempat bisik saya tadi di ujung. Pak Ketua coba dibisikkan lagi dengan pemerintah supaya inisiatif undang-undang tentang angkutan online ini kalau bisa coba didorong oleh pemerintah. Ya, supaya kita ngatur bagian kita Pak. Ya, saya rasa itu barangkali ya untuk substansi yang tadi sudah disampaikan, termasuk yang tadi Pak Adian sudah tampilkan, saya rasa itu sudah lebih cukup bahan bagi pemerintah ya untuk melakukan evaluasi, berkoordinasi dengan kementerian terkait. Jangan salah lagi Pak Wamen, saya mengingatkan, jangan salah lagi, ini domainnya Kementerian Ketenagakerjaan Pak, soal hubungan kerja. Ya, jadi saya rasa itu barangkali, Pak Robert kalau masih ada mau ditambahkan. Iya Pak Ketua. Saya kira apa yang disampaikan Pak Dian tadi kan itu data valid.
itu transaksi yang ada. Maka tadi kenapa saya sampaikan pemerintah harus langsung ambil keputusan, tidak perlu lagi nego dengan aplikator pembisnis, karena data itu kan jelas. Dan saya apa disampaikan Pak Ketua tadi, saya kira Pak Ketua ini saya coba menjaga, kami wakil rakyat, saya jaga rakyat, bahwa hubungan teman-teman driver dengan aplikator itu bukan hubungan antara majikan dan tuan, artinya pekerja dan pengusaha. Itu bisnis, ya, itu hubungan kerjasama. Karena di sini pengendara punya modal, dia tidak sebagai pekerja. Kalau sopir taksi biasa, dia pekerja karena dia membawa kendaraan yang memang punya perusahaan. Tapi ini kan pribadi. Jadi hubungannya bisnis. Tolong jangan kita masukin ini pekerja hubungan ini aplikator akan senang sekali kalau itu masuk ke sana sebagai pekerja. Tidak, ini bisnis, kita bicara bisnis B2B, bisnis antara bisnis, pekerja ini pengendara. Mereka tuh tidak ada mereka sebagai pekerja, tapi mereka sebagai pengusaha sama-sama, ya. Ini jadi ini yang saya ingin supaya pemerintah tolong menjaga itu rakyat, ya. Kita bicara nilai, saya sepakat ada yang lain, tapi kan yang tentukan berapa persen kan di Kementerian Perhubungan yang sudah menentukan sekian persen. Berarti domain Bapak. Maka Bapak harus putuskan di situ. Yang ini tidak, ya. Kalau Anda mengangkat ini, maka Anda melanggar undang-undang. Tegakkan undang-undang, tegakkan hukum. Begitu. Itu korupsi. Dari mana? Ya kan? Karena itu hak. Kan di dalam keputusan itu sudah jelas sekian persen. Ya kan? Sekian persen itu dari mana, tolong ditunjukin kepada kita. Ya kan? Itu jelas tadi apa yang dipaparkan Pak Dian itu. Jadi saya sekali lagi saya himbau kepada pemerintah. Kami ini wakil rakyat, kami harus berpihak kepada rakyat. Ya, kami tidak melepas rakyat begitu saja. Tapi kami harus melindungi rakyat. Tolong, Bapak juga adalah bagian, ya kan, dari rakyat. Rakyat yang memberikan mandat untuk Bapak-Bapak mimpin negara ini, ya, untuk melayani masyarakat. Ya, tolong jaga baik, jangan sampai ini dirubah. Saya ingin itu, ini jangan dirubah. Mereka jadi pekerja, tidak, saya tidak mau. Saya ingin mereka ini bisnis per bisnis. Maka persentase di situ dikasih. Persentase itu berarti bisnis. Kalau gaji per bulan kamu dapat berapa? Tapi kalau nilainya persentase itu berarti bisnis. Gitu. Saya kira itu pimpinan. Terima kasih. Baik, saya rasa sudah cukup jelas ya. Tentu bukan waktunya sekarang untuk pemerintah memutuskan ya. Apalagi sini kan Pak Wamen yang hadir. Tolong nanti disampaikan ke Pak Menteri Perhubungan. Kemudian bicara dengan Kemendikti, ya mengurainya. Saya tidak perlu mengajari Pak, tapi hemat kami mengatakan ada Kemendikti di sini, ada Kementerian Hukum dan HAM, ada Kementerian Perhubungan, ada Kementerian Ketenagakerjaan, ada Komisi 11 Pak. Kita belum bicara PNBP loh nih Pak. Saya belum melihat adakah komponen pendapatan negara bukan pajak atau ada pajak di situ. Tidak ada pajaknya. Belum ada pajaknya, ini kan harus diatur. Cuma kalau kita mau pungut PNBP kan kalau tidak ada dasar hukumnya tidak bisa Pak. Ini juga soal. PNBP itu harus ada dasar hukumnya. Ini tidak ada dasar hukumnya, belum bisa kita tarik PNBP. Nanti kalau kita tarik PNBP lalu makan pula lagi haknya pengemudi, soal lagi. Jadi oleh karenanya Pak Men, mohon izin, saya rasa rapat kita cukupkan ya. Tadi sudah jelas tergambar semua. Itu sebetulnya Pak Adian,
saya yakin pemerintah sudah tahu sebetulnya. Ya, ini jadi tinggal bagaimana pemerintah bicaralah. Kalau kami tetap berpikirnya positif, Pak, mendudukkan persoalan ini win-win solution. Seperti saya sampaikan tadi, semua harus menang. Aplikator tetap mesti berinvestasi, pengemudi tetap bisa bekerja untuk mendapatkan haknya sebagaimana mestinya, dan seluruh UMKM yang juga terbantukan dari seluruh proses angkutan online ini juga masih tetap bisa berproduksi seperti biasa. Kalau kebijakan yang kita ambil merusak salah satu dari sisi ini, maka ini kalau ibarat mata uang saya bilang dari Pak, kalau ada satu sudut sada yang rusak dari beberapa sisi, semua ini nggak jalan. Akibatnya pasti buruk terhadap perekonomian. Oleh karenanya, semua ada baiknya. Ini kan hanya soal bagi hasil saja. Dan bagi hasil ini perlu campur tangan negara. Negara hadirlah di sana supaya ada rasa keadilan bagi semua pihak, Pak. Ini keadilan bagi semua pihak. Bagaimana adil bagi semua pihak? Pemerintahlah mengurainya. Ya, saya rasa itu. Baik, mungkin sebelum saya menuju kesimpulan rapat, Pak Wamen ada yang masih mau disampaikan, saya persilahkan. Mohon izin Pak Ketua Komisi, terima kasih atas segala masukan dan syaratnya, terutama informasi yang diberikan oleh sahabat saya Pak Andrian Natipupulu. Pak Robert, Pak Sopyan, Pak Edi, dan Pak Andrian, bukan kami membela diri Pak. Kalau lihat di slide 8, sebelum unjuk rasa tanggal 20 Mei, tolong ditampilkan. Informasi tentang keberatan dari ojek online Pak sudah kami terima Pak. Tolong tampilkan halaman 8. Sebelum tanggal 20 Mei Pak, kami sudah melakukan pertemuan Pak. Sampai pertemuan yang tadi kami jelaskan, sampai ketemu dengan para aplikator. Dalam rangka mencari masukan dan berbagai masalah-masalah yang timbul Pak. Ini tanggal 30 April itu kami sudah laksanakan Pak, pertemuan dengan penyesuaian trustip, aplikator, dan yang lainnya Pak, untuk mencari masukan yang paling bijaksana Pak, tadi yang disampaikan untuk menjaga ekosistem. Kami sangat meyakinkan Pak Ketua Komisi dan Wakil Ketua serta Bapak-Bapak yang saya hormati Komisi 5, tidak ada niat sedikit pun dari kami mendukung aplikator Pak. Kami digaji oleh negara untuk membela kepentingan rakyat Pak. Tetapi dalam mengambil keputusan kami harus hati-hati Pak. Karena harus kita menjaga. Tolong berikan waktu kami, tadi disampaikan secara resume dari Pak Ketua Komisi, ini perlu satu keputusan yang cepat Pak. Kalau KP 1108, 1108 atau 1001 bisa digunakan, mungkin itu juga akan menjadi solusi yang cepat buat kita Pak. Dengan mengakomodir masukan dari Pak Hamka, Pak Lokot, dan Bapak-Bapak Komisi 5. Kami mohon dukungan Pak untuk dilanjutkan. Pada kesempatan ini mohon izin Pak Andrian, saya berterima kasih sebagai sahabat, brother, saya terima kasih karena sama-sama berjuang di Bogor Pak, sama-sama kami waktu itu saat kami Kapolres Bogor Pak. Jadi kami hafal. Jadi saya sangat berterima kasih Pak karena memang selama interaksi dengan beliau saya sangat paham soal itu. Ini juga menjadi masukan kami di Kementerian Perhubungan untuk bisa melihat secara rinci Pak soal itu. Jadi ini akan menjadi masukan kita untuk mencari solusi yang baik Pak. Demikian Pak Ketua Komisi, terima kasih. Pimpinan izin satu hal, boleh nggak saya nagih janji? Janji Pak Menteri membuat FGD Komisi 5, aplikator, ojol, dan pemerintah. Saya tunggu itu 1 bulan Pak. Bicaranya di depan sini. Tapi tiba-tiba saya di WhatsApp. Dan saya terus terang ya Pak, saya kenal Pak Suntana lah. Orang pemberani lah, saya tahu itu. Saya terganggu Pak. Hari ini beberapa orang Komisi 5 yang ada di sini terima SMS, WhatsApp berantai. Bisa nggak saya bilang itu doxing? Rata, isinya sama. Jadi saya terganggu betul. Saya bilang itu doxing, teror dalam bentuk lain. Dan saya yakin itu tidak datang dari driver online. Ini bisa kita perkarakan sebenarnya ya, karena penyebaran informasi pribadi tanpa izin.
Nah, itu aja pimpinan, saya mau nagih janji itu. Janji itu sudah terlalu lama, bisa nggak minggu ini kita buat? Terima kasih. Langsung saya jawab, Pak Andrian. Bagi saya prinsipnya ini mau segera cepat, Pak. Segera kami laporkan, Pak, untuk kita menanyakan FGD dengan semua pihak untuk mencari solusi yang paling bagus. Terima kasih, Pak Andrian. Baik, Pak Wamen, sekali lagi saya mengingatkan Pak ya, kita kalau menyelesaikan masalah itu jangan menyisakan masalah. Menyelesaikan masalah tanpa meninggalkan masalah. Menyelesaikan masalah tanpa meninggalkan masalah itu dengan melibatkan semua pihak terkait, Pak. Ya, tentu kami, kalau kita melanjutkan ini, kami akan mengundang Komisi 9, Komisi 11, kemudian Komisi 3 termasuk ya, Bidang Hukum, kemudian Komisi 1 Kemendikti. Ini kita koordinasikan dulu, ini kita perlu susun waktu yang bagus ya. Karena di level pimpinan kami juga sudah berkomunikasi dengan komisi-komisi terkait soal ini. Ya, ini bukan domain Komisi 5 saja, Pak. Ini domain banyak komisi di DPR sini dan domain banyak kementerian. Oleh karenanya di sisi Bapak, tolong ya koordinasi dengan seluruh kementerian yang ada supaya ini semua jadi nyambung, Pak. Kita tidak ngerti soal aplikasi di sini. Tidak ada aplikasi di komisi ini, Pak. Aplikasi itu ada di Komisi 1, Kemendikti bukan mitra kita. Padahal sumbu utamanya adalah aplikasi, Pak. Jadi saya rasa sekali lagi saya pesankan kita koordinasi soal tanggal nanti tentu menunggu kesiapan. Ya, supaya ini nanti tidak ambigu dan tidak prematur lagi. Sebetulnya Pak, kalau saya sih menarik garis lurus yang paling cepat adalah pemerintah cek aja di 118 dengan 101. Itu aturan yang ada. Di luar daripada itu, keinginan siapa? Negara ini tidak bisa bicara atas keinginan siapa, Pak. Tapi negara ini bicara berdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku. Saya rasa itu, baik. Kita menuju ke kesimpulan rapat ya. Silakan ditampilkan. Draft kesimpulan rapat kerja Komisi 5 DPR RI dengan Kementerian Perhubungan. Bukan dengan Wamen di sini. Wamen itu mewakili Kementerian Perhubungan ya. Kementerian Perhubungan. Yang pertama, Komisi 5 DPR RI mewajibkan Kementerian Perhubungan untuk segera melakukan upaya-upaya penyelesaian permasalahan transportasi online dan koordinasi lintas sektoral dengan tetap mengutamakan keselamatan, keamanan, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ini ada masyarakat di sini Pak yang dilayani ini. Kita berdebat soal hasil, tapi jangan mengorbankan masyarakat yang diangkut, yang dibawa. Itu maksudnya. Poin yang kedua, Komisi 5 DPR RI mewajibkan Kementerian Perhubungan untuk mengkaji ulang KP 1001 tahun 2022 tentang pedoman perhitungan biaya jasa pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi. Dan Permen Hub nomor 118 tahun 2018 tentang penyelenggaraan angkutan sewa khusus dan melaporkan hasilnya kepada Komisi 5 DPR RI. Teman-teman Komisi 5, ada masukan? Menurut saya perlu kita masukkan bahwa Komisi 5 dan Kementerian Perhubungan menolak seluruh pungutan yang dilakukan aplikator tanpa dasar hukum. Kalau tidak kita tulis, kita menyetujui pungli bersama. Apakah itu bisa ditaruh dalam poin 1 atau poin 2 atau mungkin buat poin ketiga, tidak masalah. Baik. Tapi menurut saya, oke, saya datang ya. Pak Dian, coba bisa nggak begini? Komisi 5 DPR RI mewajibkan Kementerian Perhubungan untuk mengkaji ulang ya KP 1001 tahun 2022 tentang pedoman perhitungan biaya jasa penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk, sebetulnya bukan mengkaji ulang di sini nih. Ini tidak bisa dikaji ulang, Pak. Namanya aturan sedang berlangsung ya, untuk menerapkan. Menerapkan untuk melakukan pengawasan penerapan. Ya. Komisi 5 DPR RI mewajibkan Kementerian Perhubungan untuk melakukan pengawasan penerapan KP 1001 tahun 2022 tentang pedoman perhitungan biaya jasa ya, untuk melakukan pengawasan penerapan
Pengawasan dalam menerapkan. Pimpinan sepertinya lebih tepat bahasa pertama mengkaji ulang karena mereka sedang lakukan kajian. Nggak bisa. Ini kan sedang aturan yang berlaku sekarang. Nanti gini, nanti sebentar. Justru yang dikaji ulang itu pimpinan yang sedang berlaku dan mereka sedang lakukan kajian toh Pak. Iya. Nggak, Mereka sedang lakukan kajian terhadap permen tadi, pengeluaran kebutuhan dan sebagainya, betul. Oke, baik. It's okay aja kalau menurut saya. Jadi begini, makanya saya bilang tadi aturan yang ada sekarang kan baru KP 1001 dan Permenhub 118. Ya, sudah sesuai belum dengan ini? Kan itu dulu Pak kita. Kita jangan bicara yang lain dulu. Tuh loh, kalau kita bicara yang lain dulu, itu kan di luar ini Pak, di luar dari aturan yang sekarang. Di luar aturan sekarang kan belum ada aturan. Ujungnya nanti seperti Pak kalimat Pak Adian tadi sampaikan, coba dengar dulu baik-baik ya. Komisi 5 DPR RI mewajibkan Kementerian Perhubungan untuk melakukan pengawasan dalam penerapan. Tuh loh, apakah sudah dilakukan penerapan 101 dan 118 ini sesuai dengan aturan yang berlaku belum? Termasuk tadi apa Dian mengatakan ada A, B, C, D diatur enggak di sini, ternyata kan tidak diatur. Berarti kan tidak diawasi penerapan aturan ini dengan baik gitu loh. Nah, Komisi 5 DPR RI mewajibkan Kementerian Perhubungan untuk melakukan pengawasan dalam penerapan KP 1 bla 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 termasuk pungutan-pungutan yang tidak diatur oleh aturan dan ketentuan yang berlaku. Iya. Betul. Itu yang Adian maksud. Iya, gini, maaf pimpinan, Nah, maaf. Menurut saya tidak ada yang salah ketika pemerintah mengevaluasi peraturan yang sudah dibuatnya. Bahkan undang-undang dasar dievaluasi, lahirlah amandemen. Lalu dan bahasa evaluasi itu adalah dikaji ulang pasal per pasal, angka per angka, besaran persentase. Kenapa? Dari 2010 saat 10% sampai 2025 sudah ada kenaikan BBM, Pak Wamen, itu sampai Rp5.000. Memang harus dievaluasi besarannya. Itu loh. Coba, oke, kita tangkap. Sebetulnya aku sama Pak Adian ini nggak beda sebetulnya. Saya ke situ juga boleh, ke sini juga boleh. Saya lebih berpikir kepada aturan yang sekarang. Pak Adian minta aturan sekarang dievaluasi. Keberatan nggak dari pemerintah? Dievaluasi. Sebentar dulu. Tidak keberatan. Oke. Tidak keberatan. Teman yang lain, Pak Lokot silakan. Ya Bang, izin. Sama sampaikan oleh pimpinan tadi, semangatnya sama semua. Tetapi tentang narasi yang dituliskan pada kesimpulan rapat ini, saya berpendapat memang kalau kita bicara yang melakukan pengawasan dan dalam penerapan itu seolah-olah selama ini kementerian tidak pernah melakukan pengawasan. Jadi kita mengkaji penerapan, artinya aturan ini sudah diterapkan, kita bisa kaji ulang, termasuk evaluasi tadi Bang. Jadi mengkaji ini memungkinkan. Kalimatnya gimana? Biar melakukan sama. Pengkajian penerapan KP 101 tahun 2002. Jadi kita kaji. Pengkajian dan evaluasi. Enggak, pengkajian penerapan. Jadi hasil kajian inilah nanti kalau Kementerian Perhubungan dan kita bersama sesuai untuk dievaluasi, evaluasi. Enggak gini. Kenapa pemerintah lebih berani melakukan evaluasi dibandingkan DPR? Nah, sekarang begini. Oh enggak, kita berani. Pak Wamen berani tidak mengevaluasi peraturan itu? Enggak, sebentar. Ini berani Pak? Siapa? Ya, jadi terus kenapa kita yang kagak mau, dianya mau? Bukan. Ini menurut saya bukan soal mau tidak mau. Pak Adian ini salah nangkap juga. Beliau ini udah terlalu kebawa emosi, Pak. Ada maklum kita. Buat saya itu tidak ada masalah. Kalau saya berpikirnya begini loh Pak. Kalau saya ya, kita jangan ngarang bernegara. Tolong, jangan ngarang. Bernegara itu harus taat kepada aturan dan ketentuan yang berlaku. Nah, saya setuju dengan apa yang tadi Pak Adian dan Pak Lokot sampaikan. Ya, Komisi 5 DPR RI mewajibkan Kementerian Perhubungan untuk melakukan pengkajian dan evaluasi. Ya, jadi bahasanya pengkajian dan evaluasi penerapan KP 1001 dan seterusnya. Cocok?
Belum. Belum dong. Kenapa? Yang dievaluasi adalah penerapan, bukan angkanya. Seharusnya ada melakukan evaluasi, pengkajian dan evaluasi KP 1001. Jangan kita batasi hanya pada penerapannya. Tapi pada persentasenya juga harus berani kita evaluasi. Ada kenaikan harga beras, ada kenaikan harga BBM, ada kenaikan harga suku cadang. Tapi selama 3 tahun tidak ada pengkajian ulang terkait seluruh kenaikan-kenaikan itu. Ada apa gitu loh? Bukankah harusnya setiap kali ada kenaikan harga barang kita evaluasi? Saya sudah bisa tangkap, itunya Pak Adian saya sudah tangkap. Sebentar dulu, kita tahap satu-satu dulu Pak ya. Ini kan pemahaman kepala bisa beda-beda. Yang penting kan tujuannya sama, maknanya sama. Ya, maka saya kalau kalau saya bahas undang-undang, Pak, kalau berdebat begini, saya lempar ke ahli bahasa dengan ahli wording dari Kementerian Hukum dan HAM. Karena tidak ada di sini, saya coba mencerna lagi ya. Coba sebentar dulu. Apa yang berbeda? Komisi 5 DPR RI mewajibkan Kementerian Perhubungan untuk melakukan pengkajian dan evaluasi, mengkaji dan mengevaluasi penerapan KP 1001 yang isinya macam-macam tadi, termasuk 15%, 5% untuk ini dan seterusnya. Tahun 2022 tentang pedoman perhitungan biaya jasa penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan, termasuk ada pungutan lain, kan itu maknanya di dalam. Termasuk ada pungutan-pungutan yang tidak diatur, itu yang dikaji dan dievaluasi. Itu sudah masuk sebetulnya. Iya. Betul enggak? Masuk. Kan semua sudah ada di dalam. Semua Dian. Tuh loh, sepeda motor yang digunakan. Nah, karena kenapa ini kita bunyikan aturan yang ada hari ini, inilah dia. Inilah dia aturan yang ada hari ini. Komisi 5 DPR RI mewajibkan Kementerian Perhubungan untuk melakukan pengkajian. Pengkajian apa yang dikaji? Dikaji ulang, pantas ke 15%, pantas ke 20%, pantas ke 30%, pantas ke 5%, pantas ke 0%. Itu yang dikaji. Yang kedua, apalagi yang dikaji? Kenapa kok bisa ada pungutan yang tidak diatur dengan undang-undang? Itu dievaluasi, bunyi ada evaluasi di situ. Saya sampai di situ dulu. Pak Adian, kita diam dulu, sana diam dulu, sini diam dulu. Kesepakatan itu harus 12 pihak, Pak. Kami sepakat sendiri, Bapak tidak setuju, kesimpulan tidak jalan. Saya tanya Pak Suntana dulu, kalau bunyinya kesimpulan seperti ini, pemerintah ada kurang, ada tambah, atau ada keberatan? Saya persilahkan. Sepakat? Ada tambahan? Tidak ada. Cukup? Cukup? Pak Lokot? Cukup. Pimpinan, Semua izin cukup. pimpinan. Penerapannya dihapus. Sehingga tidak pada aplikasi saja. Jadi Baik, pengkajian dan evaluasi tidak cuma pada penerapan. Ya sudah, penerapannya dihapus. Tidak apa-apa, tidak Penerapannya masalah dihapus. saya. Kalau saya penerapan dihapus pun tidak merubah substansi. Ya, melakukan pengkajian dan evaluasi KPL tentang lalu kemudian poin ketiga, tegaslah kita menolak semua pungutan-pungutan di luar dari apa yang diwajibkan dalam KP 1001. Menolak pungutan-pungutan yang tidak punya dasar hukum. Kita kan sepakat berantas korupsi toh dalam segala bentuknya, termasuk pertama pungli. Pak Wamen, Maaf. parkir aja ada perdanya. Maaf, Pak Ya, Dian. Itulah penerapan yang tadi Pak Ketua sampaikan. Penerapan itu yang harus diterapkan. Di luar itu tidak boleh. Ya kan? Jadi Maksudnya di luar dibuat angka tidak tersendiri. diatur di sini yang tadi, ya kan? Itu tidak boleh. Itu yang dimaksud dengan penerapan. Penerapan aturan ini. Begitu. Maka di luar aturan ini tidak boleh. Cuman 15, cuman 20, ya itu. Tadi ada tambahan di luar itu yang tidak boleh. Itu yang diminta penerapan itu, Pak. Begitu Pak Dian. Ya, terima kasih. Kira-kira. Menurut saya itu sudah selesai dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Pimpinan. Tapi yang saya minta adalah pungutan itu masuk poin ketiga secara tegas, Pak Wamen. Kita nih bernegara ini menolak semua pungutan apapun bentuknya yang tidak punya dasar hukum. Karena namanya pungli. Baik. Itu saja. Ya. Ya. Tidak apa-apa, kalau menurut saya dibunyikan juga tidak apa-apa. Tidak dibunyikan juga sebetulnya sudah termaktub di sini. Kalau pemahaman hukum saya. Ya. Tapi biar semuanya berdamai, buat saja poin 3-nya. Ya. Sebetulnya kalau pemahaman hukum saya itu sudah cukup di poin 2, Pak.
Karena sudah mencakup. Karena yang di luar, yang tidak diatur di 2 aturan itu ya tidak boleh, kan gitu bunyinya. Ya, itu sudah cukup sebetulnya. Ya, jadi tidak perlu poin 3 ini sebetulnya. Tapi sudahlah. Biar Kalau tidak bias. biar Pak Adian nyenyak tidurnya pulang, sudahlah kita kasih lah ini. Betul. Ya Betul. baik, Komisi 5 DPR sepakat dengan Kementerian Perhubungan untuk menolak segala bentuk pungutan yang tidak segala pungutan yang tidak punya dasar hukum. Sebentar. Komisi 5 DPR sepakat dengan Kementerian Perhubungan untuk menolak segala pungutan yang tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Udah gitu aja. Ya. Hukum. Yang tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Sudah. Dan Itu. tidak punya dasar hukum. Enggak. Karena begini. Enggak, sadarkah kita, maaf pimpinan, sadarkah kita sedang ditertawakan oleh aplikator. Udah gini aja. Karena Sebentar. argumentasi mereka adalah ini adalah kemakluman. Baik. Ini adalah lumrah. Saya paham, di Pak negara Adian. lain. Sebentar, biar singkat nih, supaya kita nggak lama-lama ya. Komisi 5 DPR sepakat dengan Kementerian Perhubungan untuk menolak segala bentuk pungutan yang tidak punya dasar hukum. Tidak punya dasar hukum. Udah gitu aja. Yang tidak punya dasar hukum, sudah. Sudah sama saja sebetulnya. Tidak punya dasar hukum dan tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan berlaku itu kan ya sama dengan itu sama dengan satu sebetulnya dia. Segala Baik. bentuknya Pak ditambah segala bentuk pungutan. Segala bentuk pungutan ya, segala bentuk pungutan yang tidak mempunyai dasar hukum. Nah gitu aja. Segala bentuk pungutan. Pak Ketua, saya izin tadi ada minta kajian keselamatan transportasi melalui Kementerian Perhubungan. Saya minta nanti tertulis diserahkan. Oh ya, pasti baik. Ya, Nanti karena ada itu jawaban. perlu tuh Pak kajian keselamatan transportasi berbasis online. Baik. Untuk kita Baik. pelajari. Terima Baik. kasih Pak. Ya, Tertulis. Baik, cukup komisi silakan dari pemerintah setuju? Pada prinsipnya setuju Pak. Ah. Pak Adrian yang nomor 3 memang tadi disinggung oleh Pak Ketua Komisi. Karena memang secara tersirat begitu dia mendaftar sebagai mitra Pak. Mohon izin Pak Ketua, saya memang tidak pernah sepakat bahwa mereka adalah karyawan Pak. Karena sejarahnya Opang kami juga mengerti dan konfliknya kami yang nangani Pak. Waktu ada ini kan kami harus nangani ribut dengan Opang Pak. Cuma pada saat perjanjian itu sepertinya sudah ada tertulis dengan ini. Tapi pada prinsipnya kami sepakat untuk ini Pak. Sepakat ya? Sepakat Pak. Yang penting sepakat dulu. Sepakat Pak ya? Saya ketok ya? Ya. Baik, Bapak Ibu. Maka selesailah rapat kita hari ini dengan tercapainya kesepakatan kesimpulan rapat kita pada hari ini. Sebelum saya akhiri, saya beri kesempatan Pak Wamen untuk menyampaikan sambutan penutup. Silakan Pak Wamen. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Ketua Komisi 5, Wakil Ketua Komisi 5, Bapak-Bapak anggota Komisi 5, terima kasih atas segala diskusi dan masukan yang telah diberikan dalam acara ini. Kami Kementerian Hubungan akan menjalankan segala keputusan yang telah kita sepakati. Untuk lain waktu berkenan kami akan segera melaksanakan FGD sesuai yang akan diarahkan dalam rapat ini. Kami mengucapkan terima kasih dan atas segala arahan dan masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Wamen yang saya hormati, Pak Dirjen Darat. Cukup dulu Pak, cukup Pak. Cukup. Enggak, saya mau minta waktu tadi penyerahan kajian tertulisnya itu kan kita harus tahu kapan paling lambat diberikan. Ya nanti akan disampaikan di rapat berikutnya ya Pak ya. Oh iya, makasih ya. Pak. Baik, normatif Pak kalau di sini tuh. Ya, karena Bapak baru bergabung, saya pikir Bapak orang lama, jadi saya lupa, saya mohon maaf. Ya, jadi di sini tradisinya sudah jelas. Baik, terima kasih Pak Wamen, Pak Dirjen, Pak Sekjen, Pak Dirjen. Sekjen ada? Ya ada Pak Sekjen Pak. Saya nggak pernah. Ya, baru pulang nih haji beliau Pak. Sekjen ini sekarang Iya. Ya. Baik, ada di sini Dirjen Kereta Api dan lain-lain ya, seluruh jajaran kementerian. Saya atas nama pimpinan dan seluruh anggota komisi mengucapkan terima kasih Pak ya atas jalannya rapat yang luar biasa hari ini, dan mohon maaf Pak, manakala dalam rapat ini ada hal-hal yang kurang berkenan, semoga persoalan ini cepat selesai. Saya berharap saya tidak lagi akan memimpin rapat hal yang sama Pak, karena ini sudah cukup jelas, cukup tegas ya. Tinggal bolanya sekarang ada di pemerintah Pak ya.
Sekali lagi terima kasih, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat saya nyatakan selesai dan ditutup. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua.